Apa yang rame beritanya kemarin? Oh iya, mendadak PKB kemarin pindah dari dukung Prabowo sekarang ke Anies Baswedan. Ini agak mengagetkan saya sih sebenarnya, karena PKB itu ideologinya NU. Kok bisa ya bersanding dengan PKS dalam mendukung Anies? Padahal jejak ideologis kedua partai itu berbeda. Saya nggak yakin kalau kedua partai ini akan bertahan di wadah yang sama. Kemungkinan sih PKS yang akan pindah merapat ke Prabowo. Apalagi Prabowo dan PKS punya rekam jejak pertemanan sejak Pilpres 2014, mereka itu selalu bersama. Dan ini dikuatkan dengan bukti bahwa PKS sendiri nggak hadir dalam acara deklarasi Anies dan Caimin di Surabaya kemarin. Ini berarti memang ada masalah di dalam koalisi mereka. Caimin sendiri dalam beberapa waktu ini memang kelihatan gerah banget. Apalagi sejak Golkar dan PAN masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Caimin yang biasanya menjadi pemegang kunci siapa calon wakil presidennya Prabowo, sesudah Golkar dan PAN masuk akhirnya tersingkir pelan-pelan. Saya kaget juga ketika Caimin akhirnya masuk menjadi calon wakil presidennya Anies. Karena saya pikir waktu itu nggak mungkin di sana ada PKS. Tapi apa sih yang nggak mungkin buat seorang Caimin? Semuanya mungkin. Apalagi ini berkaitan dengan mimpinya Caimin sejak lama untuk menjadi calon wakil presiden. Ingat kan dulu Pilpres 2019 Caimin itu punya nafsu besar jadi calon wakil presidennya Jokowi. Sehingga ketika pundaknya ditepuk oleh Jokowi aja, dia sudah senang banget dikira Jokowi akan menjadikannya calon wakil presiden. Tapi saya pribadi memaklumi kenapa Caimin keluar dari koalisi pendukung Prabowo. Kalau saya jadi Caimin, sudah pasti saya juga akan keluar koalisi. Enak aja, saya yang mengawali, saya yang ikut berdarah-darah. Sesudah tinggal menikmati, tiba-tiba datang Golkar dan PAN minta jatah yang lebih besar dari saya. Prabowo-nya oke lagi. Ya sudah, nggak ada jalan lain kecuali keluar. Cuman, saya kira dulu PKB akan dibawa oleh Caimin merapat ke PDI Perjuangan. Karena mereka berdua punya platform ideologi yang sama. Tapi ternyata prediksi saya itu salah. Caimin malah melakukan langkah yang tidak terduga menjadi calon wakil presidennya Anies. Dan Surya Paloh sebagai pemegang boneka tentu senang karena dengan gabungnya PKB ini bisa mencuci wajah Anies Baswedan yang selama ini kotor akibat politik identitas. Kalau ada PKB, Anies kan bisa mendadak NU dan masanya NU itu banyak banget loh. Ada sekitar 40 juta orang. Terbanyak di Jawa Timur, daerah kekuasaannya PKB. Dengan Anies yang sekarang menguasai Jawa Barat dan PKB kuasai Jawa Timur, maka potensi kemenangan dihitung semakin besar oleh Surya Paloh. Jawa Tengah sih lewatin aja deh, karena di sana sudah pasti nggak bisa ngalahin seorang Ganjar Pranowo. Ketika ditinggal Caimin ini, Prabowo yang gantian resah. Karena dia juga menganut strategi yang sama dengan Surya Paloh untuk menguasai Jawa Timur. Prabowo itu hitung-hitungannya kuat di Jawa Barat. Makanya dulu dia gandeng PKB untuk bisa kuasai Jawa Timur. Tetapi dengan keluarnya Caimin dari koalisi, maka situasi pun langsung berubah dan membuat Prabowo sekarang menjadi lemah. Prabowo harus mulai mencari tokoh Jawa Timur supaya namanya bisa naik di sana. Jawa Timur itu memang sekarang jadi ajang pertarungan. Karena secara faktanya Jawa Timur adalah provinsi nomor 2 terbanyak penduduknya sesudah Jawa Barat. Atau kalau dihitung itu sekitar 40 juta orang penduduk di sana. Dan Jawa Timur adalah basisnya NU.
Maka pertarungan pendekatan kepada kiai-kiai NU di Jawa Timur itu menjadi modal untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Dengan gabungnya Caimin di Anies Baswedan, maka kemungkinan besar nih orang-orang NU lain yang tidak tergabung dalam PKB akan mulai mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon mereka. Bukan Prabowo, karena Prabowo itu tidak punya akar ke NU-an. Beda sama Ganjar yang punya istri cucu dari kiai besar NU. Caimin juga NU, jadi tinggal Prabowo nih yang nggak punya basis atau pondasi ke NU-an. Nah, dengan masuknya Caimin jadi calon wakil presidennya Anies, maka otomatis Partai Demokrat akan minggir. Dan seperti prediksi saya sebelum-sebelumnya, Demokrat kemungkinan besar akan gabung dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama terkait dengan pemaparan dari Mas Denny Siregar. Dan mari kita lihat terkait dengan beberapa hal lain yang merupakan dinamika yang terjadi di tahun politik ini ya. Pertama adalah mengenai Cak Imin tak sendiri, Ganjar Anies pernah dipanggil KPK. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, beberapa waktu belakangan kan ramai sekali mengenai Cak Imin yang kemudian menjadi cawapres dari Capres Anies Baswedan. Tetapi juga muncul berita terkait dengan Cak Imin ini dipanggil oleh KPK. Tidak hanya itu, mengenai duet Anies Baswedan dan juga Cak Imin ini direspon oleh PA212 yang mana dalam pemberitaan dikatakan akhirnya PA212 angkat suara. Jadi ini adalah respon dari PA212 ya. Duet Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres, itu tentunya Pilpres tahun 2024 ini saudara ya, dikatakan tak wakili umat dan ulama. Nah, ini adalah respon dari PA212 mengenai Capres Anies Baswedan yang sekarang cawapresnya dalam banyak pemberitaan dikabarkan adalah Cak Imin. Lalu kemudian dari PA212 sendiri meresponnya bahwa itu tak wakili umat dan ulama. Jadi saudara-saudari semuanya, teman-teman semua, sepertinya ini peta politik ini bakalan terus semakin seru ya. Pastinya bakalan terus berubah dan kita akan lihat nanti seperti apa dan sampai kapan perubahan dari peta politik ini. Lalu kemudian tidak hanya itu, juga ada pemberitaan terkait dengan belak-belakan Yeni Wahid tutup pintu dukungan untuk Anies Cak Imin. Nah, jadi saudara semuanya, dan menariknya Bapak Ibu semua, beberapa waktu belakangan nama ibu dari nama ibu Yeni Wahid ini ya, maksud saya ini Mbak Yeni Wahid ya, jadi saya panggil beliau ini Bu Yeni Wahid ya. Oke teman-teman ya, jadi nama beliau Bu Yeni Wahid ini juga ramai sekali ya dibahas di banyak pemberitaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga sempat viral ya, ramai mengenai komentar dari Gibran yang kemudian menyebut calon wakil presiden ya. Jadi saudara sekalian, memang nama beliau ini Bu Yeni Wahid ini juga cukup ramai ya diberitakan beberapa waktu belakangan ini, karena memang beliau ini juga punya pengaruh ya saudara ya. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa song-song pemilu Cak Imin ajak Anies ziarah Wali Songo. Nah, itu dia saudara ya. Jadi itu adalah berita lain terkait dengan dinamika politik ya, juga terkait dengan ajakan Cak Imin terhadap kepada Anies Baswedan untuk ziarah Wali Songo ya. Jadi di situ dikatakan song-song pemilu Cak Imin ajak Anies ziarah Wali Songo ya. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki tradisi ziarah ke makam para wali setiap menyongsong pemilu ya. Jadi itu dia saudara ya pemberitaannya. Lalu kemudian dikatakan dalam pemberitaan yang lain, PMII dukung Cak Imin maju jadi cawapres Anies Baswedan. Ini alasannya. PMII menilai Cak Imin berani mengambil tantangan dengan bergabung bersama Anies. Ya itu dia saudara ya, memang kalau kita perhatikan tadi komentar Mas Denny Siregar pun juga menyampaikan bahwa cukup kaget ya terkait dengan Cak Imin yang ternyata malah menjadi cawapres dari Anies Baswedan ya. Tetapi itulah politik ya, semuanya penuh dengan dinamika. Kalau kemarin-kemarin kita perhatikan juga ya, ada koalisi-koalisi, lalu kemudian koalisi-koalisi ini kemudian berubah lagi. Ya itulah yang terjadi ya terkait dengan kita memasuki tahun-tahun politik ini. Lalu kemudian dikatakan Cak Imin pilih jadi cawapres Anies Baswedan. Begini kata Said Akil. Nah ini dia saudara, ini menarik ya komentar dari beliau ini ya.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj yang menanggapi duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Cak Imin di Pilpres. Jadi saudara sekalian, memang ini karena benar-benar menarik perhatian ya, itu banyak sekali kemudian pihak tokoh-tokoh yang berpengaruh yang ikut berkomentar ataupun bersuara terkait dengan hal seperti ini. Tapi bagi saya secara pribadi, sebenarnya siapapun nantinya yang akan menjadi presiden, yang akan menjadi wakil presiden, harapannya orang-orang ini adalah orang-orang yang peduli terhadap keberagaman yang ada di bangsa kita di Indonesia, terutama dalam konteks tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia. Itulah salah satu yang merupakan harapan saya secara pribadi. Lalu kemudian mengenai Cak Imin pilih jadi cawapres Anies Baswedan, begini kata Said Akil ya. Jadi ini hampir sama saudara ya. Lalu kemudian juga dikatakan alasan PKS tetap dukung Anies, tapi belum ketok Cak Imin. Nah itu dia ya. Jadi saudara semuanya, memang beberapa waktu yang lalu ya, selain daripada Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres di tahun 2024 nanti, ya juga ada koalisinya ya, diantaranya kemarin-kemarin itu adalah PKS, lalu kemudian juga ada Demokrat ya. Nanti kita nggak tahu ini seperti apa kelanjutan terkait dengan sikap Demokrat setelah Anies Baswedan ya bersama dengan Nasdem ya, yang mana kemudian cawapresnya adalah Cak Imin. Nah itu dia saudara ya, apakah Nasdem bakalan beralih haluan, apakah Demokrat ya, maksud saya Demokrat ya, apakah Demokrat akan beralih haluan ataukah akan tetap, ya itu nanti kita akan lihat saudara ya, seperti yang juga tadi disampaikan oleh Mas Denny Siregar ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai politik ini banyak teman-temannya, dinamika yang terjadi, banyak hal yang kemudian selalu menarik perhatian, dan kadangkala ya keputusan-keputusan mereka ini di luar dari perkiraan-perkiraan ya, di luar dari dugaan-dugaan ya, seperti yang sudah ramai ini mengenai Cak Imin yang justru pada akhirnya menjadi cawapresnya dari Anies Baswedan, karena sebelumnya Cak Imin ini kan satu koalisi ya, satu kelompok ya dengan Prabowo Subianto ya, dengan Gerindra dan beberapa partai lainnya. Lalu kemudian juga dikatakan mengenai PKS tak hadiri pembahasan tim pemenangan Anies Cak Imin. Nah ini kata Nasdem ya, melongok presidensial ya, threshold Nasdem dan PKB usung Anies Cak Imin. Nah itu dia saudara ya. Bahkan juga dikatakan PKB masih tunggu dukungan resmi PKS ke Anies Cak Imin di Pilpres 2024. Nah itu dia ya. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa apapun yang kemudian menjadi dinamikanya ya, sebagai masyarakat biasa tentu kita akan lihat dan pantau terus ya. Namun kalau saya sih melihatnya, semoga nanti akan ada pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Semoga nantinya akan ada pemimpin yang benar-benar juga peduli terhadap keberagaman bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangsa ini bangsa yang luar biasa saudara ya. Kalau kita lihat dari konteks keberagaman agama, ada 6 ya, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan kalau kita lihat ya, pulau Indonesia ini luar biasa saudara ya. Kita ini Indonesia negara kepulauan ya, ada sekian banyak pulau yang kemudian merupakan sesuatu yang istimewa sebenarnya ini ya. Oleh karena bangsa kita ini bangsa yang luar biasa, selain daripada negara kepulauan ya juga ada banyak sekali suku, bahasa, dan itulah yang luar biasa dan yang merupakan keistimewaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi mari terus kita dukung ya, tentunya kita dukung orang-orang baik yang peduli terhadap keberagaman, dan siapapun nantinya akan menjadi presiden, tentu kita harapkan mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mau bekerja untuk bangsa dan negara dan mau merawat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sekian sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu sekalian, mari terus lihat perkembangan selanjutnya. Salam toleransi, salam Pancasila.